Halo teman-teman, selamat datang kembali di langkah terakhir. Pernahkah kalian berada di tempat yang seharusnya aman, tapi justru terasa menakutkan? Malam itu, seorang perawat menjalani shift malam di sebuah rumah sakit tua yang seharusnya tenang, berubah menjadi mimpi buruk. Langkah-langkah misterius terdengar di lorong. Pintu terbuka sendiri. Apa yang terjadi selanjutnya? Tonton sampai akhir. Kalau kalian berani menghadapi malam penuh kengerian ini, dan sosok yang seharusnya tak ada muncul begitu saja. Malam itu sepertinya datang tanpa diduga. Dan kadang, hal-hal yang kita pikir aman, ternyata menyimpan sesuatu yang mengerikan. Cerita ini terjadi di sebuah rumah sakit tua di pinggiran kota. Saat seorang perawat malam menjalani shift terakhirnya, apa yang dialami akan membuatmu sulit melupakan malam itu. Malam itu seharusnya biasa. Dina, perawat baru yang sedang menjalani shift malam, duduk di meja jaga. Hanya 3 orang malam itu. Dirinya, perawat senior, dan satpam. Lorong rumah sakit sepi, lampu sebagian redup. Udara terasa dingin, tapi tidak terlalu menusuk. Tiba-tiba, terdengar bunyi langkah di lorong panjang itu. Pelan, tapi jelas. Dina menoleh. Tapi tidak ada siapa-siapa. Jam 11 malam, mereka mendapat pasien baru di ruang isolasi. Seorang pria tua tanpa identitas dibawa karena kecelakaan. Katanya sudah meninggal saat sampai. Tapi ruang jenazah sedang dikunci. Jadi dia ditempatkan sementara di isolasi. Dina diminta berjaga di dekat lorong itu. Awalnya, dia merasa biasa saja. Tapi lampu yang kedap-kedip dan suara monitor pasien yang menyala sendiri membuat suasana makin mencekam. Sekitar jam 11:30, pintu ruang isolasi 3 terlihat sedikit terbuka sendiri. Dina yakin tadi menutupnya. Dia mendekat, dan dari celah pintu terdengar napas berat. Dina spontan mundur. Bayangan berdiri di dalam ruang itu samar, tapi jelas. Dia memanggil perawat senior, dan mereka berdua masuk. Tapi ruangannya kosong, kecuali pasien tua itu yang tetap diranjang. Hanya posisi tangannya yang berubah dari sisi tubuh ke atas dada. Mereka menutup pintu lagi. Tapi suasana lorong tetap menakutkan. Hanya suara detak jam dan langkah sendiri yang terdengar. Sekitar jam 1 pagi, listrik mati beberapa detik. Gelap total saat nyala lagi. CCTV menunjukkan lorong isolasi terbuka sendiri, dan bayangan pria tua berjalan perlahan. Matanya menatap kamera tanpa berkedip. Pak Satpam memeriksa lorong tapi kosong. Pintu isolasi kembali tertutup, kunci hilang. Menjelang subuh, Dina istirahat di ruang perawat. Baru beberapa menit duduk, dia merasakan sesuatu menyentuh bahunya. Saat membuka mata berdiri di depannya, pasien tua itu, badannya kaku, pucat, matanya menatap Dina menjerit. Perawat senior dan satpam datang, tapi saat mereka buka pintu, Dina sudah pingsan. Besok pagi, pasien tua itu dipindahkan ke kamar jenazah, tapi mayatnya hilang. Satu-satunya petunjuk, gantungan kunci ruang isolasi ditemukan di bawah meja jaga. Dengan bercak darah kering dan sidik jari yang tidak dikenali. Lorong isolasi itu akhirnya ditutup permanen. Tapi, beberapa malam, kalau kamu melewatinya sendiri, kadang terdengar langkah pelan dan napas berat dari balik pintu yang terkunci. Dina tidak pernah kembali malam itu. Rumah sakit itu masih berdiri, tapi lorong isolasi tua tetap menyimpan misteri. Dan beberapa orang percaya. Beberapa malam, bayangan itu masih berjalan, menunggu shift terakhir berikutnya.